warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihah. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu membahas dua buku. Yang pertama buku The History of the Quranic Text karya Muhammad Mustafa Al-Azami, dan buku yang kedua yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Langsung saja pada buku yang pertama, yaitu buku The History of the Quranic Text karya Muhammad Mustafa Al-Azami. Di sini saya akan melanjutkan membahas pada bab yang ke-7 dan bab yang ke-8. Yang pertama itu bab yang ke-7 membahas tentang Mushaf Utsmani. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan Al-Quran. Dengan adanya perbedaan bacaan ini, Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan mushaf dalam satu bacaan. Ketika Utsman memutuskan untuk menyatukan Al-Quran, dia mengumpulkan panitia yang terdiri dari 12 orang, dari suku Quraisy dan suku Ansor. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Setelah mushaf dikodifikasi, Utsman menyebarkan ke berbagai daerah, di antaranya ke Kufah, Basrah, Suriah, dan satu lagi disimpan di Madinah. Naskah mushaf Utsman yang terdahulu hanya terdapat huruf-huruf konsonan, tidak ada huruf vokal dan titik. Nah, lalu setelah mushaf disebarkan, Utsman memerintahkan agar semua mushaf milik pribadi yang berbeda dengan mushaf Utsman harus dibakar dan dirobek. Setelah kepemimpinan Utsman, Al-Hajjaj mendistribusikan naskah-naskah Al-Quran ke beberapa kota. Lalu, Al-Hajjaj ini berinisiatif untuk mencari letak 1/3, 1/4, dan 1/7 dari Al-Quran. Tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijriah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruhnya dalam 1 minggu. Lalu pada abad ketiga Hijriah dikelompokkan lagi menjadi 30 bagian atau 30 juz. Lalu pembagian ini sebagai perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj agar bermanfaat untuk semua orang yang memakainya. Dilanjut pada bab yang ke-8, yaitu perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Di dalam bab ini dijelaskan yang pertama, yaitu tentang tanda pemisah surat. Pada awalnya, naskah mushaf Utsmani ini tidak mempunyai pemisah surat. Permulaan tiap suratnya dapat diketahui dari ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, yang biasanya itu ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Yang kedua, yaitu tentang pemisah ayat. Mushaf Samarqand yang dikenal sebagai mushaf Tashkent dinisbatkan ke Utsmani bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nah, nampaknya mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat. Contohnya di sini. Sebelumnya, pemisah ayat yang panjang disisipkan. Nah, tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan. Setiap penulis bebas menggunakan pilihan sendiri. Ketiga contoh yang nanti saya tampilkan, semua diambil dari mushaf yang ditulis dalam skrip Hijazi atau tahun pertama Hijriah. Dalam contoh pertama, pemisah ayat berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik. Contoh yang kedua berbentuk garis dan 4 titik. Dan contoh yang ketiga, titik yang berbentuk segitiga. Dilanjut pada buku yang kedua, yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Di sini saya akan melanjutkan yaitu ke bab 6 dan bab ke-7. Yang pertama, bab ke-6 menjelaskan tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman ini banyak sekali riwayat. Di antaranya yang paling tersebar dan diterima secara luas oleh kalangan muslim itu yaitu suatu riwayat yang mengatakan ada 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran. Yang pertama itu Zaid bin Thabit, terus Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith.
Perintah yang ditunjuk Utsman keempat orang tersebut adalah untuk menyalin Al-Quran dalam dialek suku Quraisy. Penegasan penyalinan Al-Quran dalam dialek Quraisy ini sebenarnya patut dipertanyakan, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ia diwahyukan dalam lisan Arab yang jelas. Penelitian tentang bahasa Al-Quran ini merupakan lingua francisco, lazimnya disebut Arabia. Lalu setelah dikodifikasikan, sejumlah mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota. Menurut pandangan secara luas, satu mushaf Al-Quran itu disimpan di Madinah, lalu yang ketiga salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Lalu ada sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Jumlah surat di dalam mushaf Utsmani kesemuanya ada 114 surat. Yang ini berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud. Surat-surat ini dalam sejarah Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penataan ke-114 surat tersebut. Ke-114 surat pada masa awal diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu Aqtiwal, yang kedua Al-Mi'un, yang ketiga Al-Mathani, dan yang keempat Al-Mufassal. Lalu pada tahap berikutnya dibagi lagi menjadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 7 bagian. Lalu perkembangan selanjutnya dibagi lagi menjadi 30 bagian atau 30 juz. Nah, ada lagi bagian yang lebih kecil lagi adalah hizb, yang membagi menjadi 2, dalam setiap juznya ada 2 hizb. Bagian lebih kecil lagi dari hizb adalah perempatan hizb. Keseluruhan pembagian Al-Quran ini bukanlah sebagian orisinal wahyu. Lalu ke-114 surat, kecuali surat At-Taubah, salinan-salinan Al-Qur'annya biasanya diawali dengan basmalah atau tasmiyah. Pada permulaan 29 surat dalam Al-Qur'an terdapat suatu kelompok huruf hijaiyah yang biasanya disebut huruf-huruf terpisah. Nah, biasanya para sarjana muslim ini menyebutnya sebagai Fawatih al-Suwar, awal suwar, atau huruf muqatta'ah. Sementara sarjana barat menyebutnya sebagai huruf-huruf misterius. Setelah tasmiyah dan huruf-huruf muqatta'ah pada permulaan 29 surat tadi, surat-surat Al-Quran terbagi ke dalam ayat-ayat yang panjangnya sangat beragam, tetapi tidak ditetapkan secara arbitrer. Terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan panjang pendekatan suatu ayat. Orang-orang Madinah menghitung ada 6.124 ayat. Orang-orang Mekah menghitung ada 6.219 ayat. Lalu orang-orang Kufah menghitung ada 6.236 ayat. Tetapi dalam mushaf Utsmani edisi standar Mesir yang menjadi panutan sebagian besar sarjana Islam, jumlah seluruhnya itu ada 6.236 ayat. Berbagai perbedaan kandungan Al-Quran untuk setiap sistem penghitungannya, karena yang menjadi rujukan dalam berbagai sistem tersebut adalah Textus Receptus Utsmani. Dilanjut pada bab yang ke-7, yaitu tentang otentisitas dan integritas mushaf Al-Quran. Dalam bab ini dijelaskan bahwa mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Muhammad, yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita ini memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besarnya dikemukakan oleh para ulama tentang nasikh mansukh. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh mansukh. Yang pertama, wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya dalam mushaf. Yang kedua, wahyu yang hanya terlepas hukumnya, sementara teks atau bacaannya itu masih terdapat dalam mushaf. Dan yang ketiga,
wahyu yang terhapus teks atau bacaannya, tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, dari ketiga kategori di atas, hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf-mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Jadi, sekelompok Maimuniyah dari aliran Khawarij menolak eksistensi surat Yusuf sebagian dari kitab suci Al-Quran, karena surat ini menurut mereka berisi kisah cinta yang tidak patut dikategorikan sebagai wahyu Al-Quran. Nah, berbeda dengan kecenderungan di atas, yang mempermasalahkan itu penambahan dalam mushaf Utsmani. Kalangan tertentu dalam sekte Syiah menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran, baik dalam bentuk ayat, surat, atau bahkan kata-kata tertentu. Tudingan tentang kesembrononan para pengumpul mushaf Utsmani dalam penyusunan ayat-ayat Al-Quran ini dalam kenyataannya telah menghantam doktrin yang berkembang secara luas di kalangan Sunni mengenai susunan ayat-ayat dalam surat-surat Al-Quran sebagai bersumber dari Nabi. Ketidakberjalinan rangkaian ayat di dalam Al-Quran memang merupakan salah satu karakteristik kitab suci tersebut, tetapi mengklaim bahwa hal tersebut merupakan kesembronoan para penghimpun Al-Quran. Seperti pada bab 4 dan 5 jelas merupakan pernyataan yang historis bahwa Nabi sendirilah yang merangkai berbagai bagian atau ayat Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dan menetapkan susunannya secara pasti dalam surat-surat yang ada. Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan dari dua buku tersebut. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.